Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa telah mengikuti pembahasan tentang audit intern pada pertemuan kedua ini. Pada sesi sebelumnya kita sudah sama-sama membahas tentang konsep dasar audit intern, yaitu pembahasan konsep dasar audit intern itu membahas tentang apa itu audit intern, kemudian peran dasar audit intern, dan mengapa audit intern ini penting bagi sebuah organisasi, khususnya sektor perbankan. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan ke level berikutnya, yaitu tentang prinsip dasar audit intern bank. Topik ini akan memperkuat pemahaman kita, terutama dalam melihat bagaimana audit intern ini berperan menjaga integritas dan efektivitas operasional di sektor perbankan. Saya menyadari bahwa di antara kita ada yang sudah sangat berpengalaman di dunia audit perbankan. Namun ada juga yang sedang memulai memahami dunia audit ini dari bangku kuliah, khususnya bagi teman-teman kita mahasiswa S1 akuntansi atau perbankan. Maka dari itu saya akan mencoba menyampaikan materi ini secara lugas agar bisa relevan dan bermakna bagi kita semua di kalangan baik itu kalangan profesional maupun teman-teman mahasiswa. Baik, teman-teman, mari kita mulai dengan melihat peran utama audit intern di dalam bank. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih itu peran atau prinsip dasar audit intern bank. Prinsip dasar audit intern bank ini yang akan kita bahas hari ini. Audit intern memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan operasional bank. Tugasnya adalah memberikan keyakinan independen atas efektivitas sistem pengendalian internal. Artinya, auditor internal menilai apakah proses dan kebijakan bank tersebut telah berjalan dengan baik dalam mengelola risiko, kemudian menjaga integritas keuangan, dan mematuhi regulasi. Dalam pelaksanaannya, audit intern bank ini harus mengacu pada standar internasional, khususnya standar dari The Institute of Internal Auditor. Standar ini mencangkup prinsip-prinsip profesionalisme, kemudian kompetensi, integritas, dan objektivitas yang harus dipegang teguh oleh para auditor. Yang tidak kalah penting, teman-teman, audit intern ini harus dijalankan secara bebas dari pengaruh eksternal, baik dari manajemen maupun pihak lain. Kebebasan ini diperlukan agar hasil audit bersifat objektif dan tidak memihak, sehingga dapat dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk regulator dan dewan komisaris. Dengan menjalankan prinsip-prinsip audit ini,
maka audit intern akan dapat memberikan nilai tambah dan dapat meningkatkan tata kelola serta manajemen risiko di dalam bank. Kita lanjut ke tujuan dan ruang lingkup pembahasan hari ini. Tujuan dari pembahasan ini adalah agar kita semua bisa memahami prinsip-prinsip fundamental dalam audit internal bank. Jadi, bukan hanya tahu apa itu audit intern, tetapi juga bisa memahami nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya, terutama dalam konteks dunia perbankan yang sangat diatur dan penuh risiko. Ruang lingkup dari pembahasan hari ini ada beberapa hal, ya. Pertama, tentang prinsip dan landasan audit intern bank. Di dalam pembahasan ini kita akan melihat tentang kerangka dasar yang digunakan dalam audit intern, termasuk acuan terhadap standar internasional seperti yang kami sebutkan di atas. Yang kedua, lingkupnya adalah tentang prinsip etika. Di sini kita akan bahas nilai-nilai moral yang menjadi dasar setiap tindakan auditor intern seperti kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Ketiga ini tentang independen dan integritas. Dua prinsip yang tidak bisa dipisahkan. Audit intern harus bebas dari tekanan eksternal dan tetap menjaga konsistensi nilai-nilai kebenaran. Kemudian objektivitas. Auditor harus mampu menilai secara netral tanpa konflik kepentingan dan tanpa batas bias pribadi. Selanjutnya adalah kompetensi profesional. Audit intern dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuan teknis dan pemahaman terhadap industri perbankan. Yang terakhir adalah tentang kerahasiaan audit intern bank. Semua informasi yang diperoleh selama audit berlangsung harus dijaga kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Baik, teman-teman, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa semua. Sekarang kita akan masuk pembahasan tentang prinsip-prinsip dasar audit intern bank. Tujuan audit intern bank adalah untuk memberikan keyakinan yang independen dan objektif kepada manajemen dan dewan komisaris bahwa semua aktivitas di dalam bank, mulai dari operasional, pengelolaan risiko hingga kepatuhan terhadap regulasi, berjalan secara efektif dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Lewat proses evaluasi dan rekomendasi perbaikan, audit intern membantu memastikan bahwa bank tetap berada di jalur yang sehat, transparan, dan dapat dipercaya. Jadi, bukan hanya mencari kesalahan tugas dari internal audit, tetapi lebih kepada memberi nilai tambah untuk perbaikan dan pengambilan keputusan yang lebih baik bagi manajemen. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke ruang lingkup audit intern. Ini penting
Karena disinilah kita bisa lihat apa saja yang dievaluasi. Karena disinilah kita bisa melihat apa saja yang sebenarnya diperiksa atau dievaluasi oleh auditor dalam sebuah bank. Terutama terhadap kepatuhan regulasi dan kebijakan internal, ya auditor harus memastikan bahwa seluruh aktivitas bank mematuhi peraturan otoritas jasa keuangan atau Bank Indonesia serta kebijakan internal bank itu sendiri. Kemudian evaluasi sistem pengendalian internal. Ini termasuk pengecekan apakah kontrol internal yang ada sudah cukup kuat untuk mencegah kecurangan, kesalahan, dan penyalahgunaan wewenang. Kemudian manajemen risiko. Auditor akan menilai bagaimana bank mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko, baik risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, maupun risiko kepatuhan. Kemudian yang keempat ini adalah proses operasional dan efisiensi. Audit intern juga harus memeriksa apakah proses bisnis di berbagai unit kerja bank telah berjalan efisien, efektif, dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Kemudian keamanan dan informasi teknologi. Di era digital, audit intern juga mencakup pemeriksaan terhadap sistem IT bank, termasuk perlindungan data nasabah dan keamanan cyber. Yang terakhir adalah pelaporan dan transparansi. Termasuk juga di dalamnya ini penilaian terhadap kualitas pelaporan keuangan dan non-keuangan, agar informasi yang disajikan bisa lebih dipercaya. Landasan audit intern bank. Teman-teman semua, bahwa dalam menjalankan fungsi audit intern, bank tidak bisa bergerak tanpa dasar hukum yang jelas. Di Indonesia, aturan utamanya dari OJK, yaitu POJK nomor 1 garis miring POJK titik 03 garis miring 2019, yaitu tentang penerapan fungsi audit intern pada bank umum. Regulasi ini mengatur bahwa setiap bank wajib memiliki unit audit intern yang independen, profesional, dan bertanggung jawab langsung kepada direksi. Biasanya ini bertanggung jawab langsung ke direktur utama serta komisaris, khususnya komite audit. Tujuannya jelas, yaitu untuk memastikan bahwa semua proses di bank berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Nah, untuk memperkuat pengawasan di bank, OJK dan BI mendorong penerapan kerangka yang disebut dengan three line of defense atau 3 lini pertahanan. Apa itu yang disebut dengan three line of defense? Ya. Lini pertama adalah unit operasional. Mereka yang langsung menjalankan kegiatan sehari-hari seperti di frontliner, kemudian customer service hingga bagian administrasi. Tugas mereka adalah melaksanakan kontrol dasar dan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Kemudian lini kedua adalah unit manajemen risiko dan kepatuhan. Mereka ini bertugas membantu memastikan bahwa lini pertama telah menjalankan aktivitasnya
dengan mematuhi peraturan dan tidak menimbulkan risiko berlebih. Mereka memberi pedoman dan pengawasan secara sistematis. Dan yang terakhir, lini ketiga ini adalah audit intern. Nah, disinilah posisi strategis audit intern berada sebagai pengawas independen yang menilai secara objektif apakah sistem pengendalian dan manajemen risiko di dua lini sebelumnya itu benar-benar berjalan efektif. Dengan kerangka ini, pengawasan di bank menjadi lebih kuat, terstruktur, dan saling melengkapi. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip etika dalam audit intern. Keahlian ternyata tidak cukup. Etika adalah fondasi utama yang membuat hasil audit itu bisa dipercaya. Ada 4 prinsip yang harus dipegang oleh setiap auditor intern, terutama di sektor perbankan yang sangat sensitif dan berisiko tinggi. Yang pertama adalah kejujuran atau integriti. Auditor harus jujur dalam setiap hal. Dari cara pengumpulan data, kemudian menganalisis hingga melaporkan temuan. Tidak boleh ada manipulasi, rekayasa, atau menyembunyikan informasi. Yang kedua adalah objektivitas. Artinya auditor harus bersikap netral, tidak boleh berpihak, dan tidak dipengaruhi oleh tekanan dari manapun, baik itu dari atasan, kemudian cabang atau unit kerja yang kita periksa, atau bahkan opini pribadi. Semua penilaian harus berdasarkan data dan fakta. Yang ketiga adalah kerahasiaan. Selama audit berlangsung, auditor ini sering mengakses data sensitif. Prinsip ini mengharuskan auditor menjaga informasi itu dengan baik. Tidak boleh membocorkannya, apalagi menggunakannya untuk kepentingan atau untuk keuntungan pribadi dari auditor itu. Dan yang keempat adalah tentang kompetensi. Auditor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk melakukan tugasnya. Ini berarti auditor harus terus belajar, mengikuti perkembangan industri dan tidak menangani hal itu di luar kapasitasnya. Keempat prinsip ini, kejujuran, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi adalah pilar dari kepercayaan publik terhadap profesi internal auditor. Tanpa etika, hasil audit bisa saja dilakukan dan kepercayaan pun dari stakeholder-nya akan hilang. Lanjut kita akan membahas tentang independensi audit intern. Teman-teman, dalam dunia audit intern, independensi adalah kunci. Tanpa independensi, hasil audit bisa diragukan. Karena bagaimana mungkin seseorang bisa mengawasi sesuatu secara objektif jika mereka terlibat langsung di dalamnya. Pertama, yang dimaksud dengan independen secara organisasi adalah posisi audit harus berlangsung
harus langsung bertanggung jawab ke Dewan Komisaris atau Komite Audit, atau yang pada umumnya mereka bertanggung jawab kepada Dirut, Komisaris, dan Komite Audit, bukan ke manajemen operasional. Kenapa nggak boleh ke manajemen operasional? Karena manajemen operasional adalah pihak yang diaudit. Kalau audit intern tunduk ke manajemen operasional, maka akan ada potensi konflik kepentingan. Yang kedua, auditor intern ini tidak boleh terlibat dalam kegiatan operasional sehari-hari. Misalnya, auditor tidak boleh ikut dalam pengambilan keputusan kredit, pengelolaan dana, atau proses bisnis lainnya yang menjadi objek audit. Kalau auditor ikut terlibat, maka nanti dia seperti mengaudit pekerjaannya sendiri. Dan itu jelas akan mengurangi objektivitas dari audit intern. Yang ketiga, auditor harus mampu menjalankan tugasnya tanpa tekanan atau intervensi, baik langsung maupun tidak langsung. Artinya, ketika ada temuan atau laporan, auditor bisa menyampaikan secara jujur, meskipun mungkin hasilnya tidak menyenangkan bagi pihak tertentu. Itulah yang membuat hasil audit ini bisa dipercaya. Jadi, dengan menjaga independensi, baik dari sisi struktur, peran, maupun sikap mental, audit intern bisa benar-benar menjadi mata yang jernih dan suara yang objektif bagi perbaikan di dalam bank. Rekan-rekan, salah satu nilai penting dalam profesi audit internal adalah integritas. Tanpa integritas, semua keahlian teknis dan metodologi audit yang canggih ini tidak akan berarti apa-apa. Integritas artinya auditor harus bersikap jujur, adil, dan transparan dalam setiap langkah pekerjaannya. Misalnya, ketika menemukan temuan yang sensitif atau tidak populer, auditor harus tetap melaporkannya apa adanya. Tidak boleh ditutupi, tidak boleh dikurangi, dan tidak dibuat seolah-olah baik-baik saja. Selain itu, teman-teman, integritas juga menuntut auditor untuk tidak menyalahgunakan informasi atau posisinya. Seorang auditor intern seringkali memegang data dan akses penting yang tidak dimiliki oleh orang lain atau unit kerja lain. Maka penting untuk memastikan bahwa informasi itu digunakan hanya untuk kepentingan audit, bukan untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak tertentu. Kenapa integritas ini sangat krusial bagi internal audit? Karena kepercayaan manajemen dan stakeholder dibangun dari sini. Ketika auditor dikenal jujur dan bisa diandalkan, maka hasil auditnya akan dihargai dan rekomendasinya akan ditindaklanjuti. Tetapi sebaliknya, kalau integritasnya diragukan, maka seluruh fungsi audit bisa kehilangan wibawanya. Jadi, teman-teman, integritas ini bukan sekedar nilai pribadi, melainkan fondasi reputasi profesi audit intern itu sendiri.
Teman-teman, dalam profesi audit intern ini, objektivitas adalah prinsip yang sangat penting. Karena dari sinilah kepercayaan terhadap hasil audit ini dibangun. Apa sih yang dimaksud dengan objektivitas? Secara sederhana, auditor harus menilai segala sesuatu tanpa bias. Jadi, penilaian tidak boleh dipengaruhi oleh hubungan pribadi, tekanan dari atasan, atau keinginan untuk menyenangkan pihak-pihak tertentu. Contoh mudahnya begini. Kalau auditor mengaudit unit kerja tempat ia pernah bekerja sebelumnya, lalu ia jadi sungkan menuliskan temuan yang sebenarnya. Itu artinya objektivitasnya terganggu. Nah, karena itu auditor intern tidak boleh membiarkan konflik kepentingan mempengaruhi pertimbangan profesionalnya. Kalau auditor punya kedekatan pribadi, kepentingan finansial, atau pernah terlibat dalam aktivitas yang sedang diaudit, maka itu bisa mencederai netralitas. Teman-teman mahasiswa, yang tidak kalah penting di sini, hasil audit harus selalu didasarkan pada bukti yang memadai dan relevan, bukan asumsi, opini pribadi, atau tekanan dari manapun. Auditor harus mampu menunjukkan bahwa temuannya bersumber dari data yang valid. Jadi, objektivitas bukan cuma soal sikap, tetapi soal cara kerja yang disiplin, profesional, dan bertanggung jawab. Dengan memegang prinsip ini, auditor bisa menjadi penilai yang adil dan dipercaya oleh semua pihak. Lanjut, kita akan membahas tentang kompetensi profesionalisme. Rekan-rekan mahasiswa, menjadi auditor intern itu bukan hanya soal memeriksa dan melaporkan. Profesi ini menuntut kompetensi profesional yang tinggi agar hasil audit bisa diandalkan dan memberi nilai tambah bagi organisasi, khususnya bank. Pertama, auditor wajib memiliki pengetahuan teknis di berbagai bidang. Bukan hanya akuntansi dan keuangan, tapi juga harus paham dunia perbankan dan teknologi informasi. Karena proses dan risiko di bank saat ini sangat bergantung pada sistem digital. Selain itu, sertifikasi profesional seperti Certified Internal Auditor juga penting. Sertifikat ini menunjukkan bahwa seorang auditor sudah memenuhi standar kompetensi internasional dan diakui secara global. Tapi tidak berhenti di situ. Auditor juga harus punya keterampilan komunikasi yang baik. Karena apa gunanya temuan bagus kalau tidak bisa disampaikan dengan jelas. Ditambah lagi, kemampuan analisis risiko dan berpikir kritis sangat diperlukan untuk menyusun rekomendasi yang tepat dan bisa ditindaklanjuti. Dan yang paling penting, pembelajaran tidak boleh berhenti. Dunia perbankan dan regulasi terus berubah. Jadi, teman-teman sebagai auditor harus terus memperbarui pengetahuannya secara berkala lewat pelatihan, seminar, atau studi mandiri.
Teman-teman mahasiswa, kompetensi profesional bukan sekedar syarat teknis, tapi merupakan fondasi agar auditor benar-benar bisa berperan aktif menjaga kesehatan dan integritas. Rekan-rekan, di dalam dunia audit intern, khususnya sektor perbankan, tidak boleh statis, karena lingkungan perbankan itu sangat dinamis, penuh perubahan regulasi, teknologi baru, dan risiko yang terus berkembang. Maka dari itu, pengembangan kompetensi harus menjadi bagian dari budaya auditor. Pertama adalah pelatihan berkala. Ini penting, teman-teman, dilakukan, gunanya adalah untuk menjaga dan memperbarui pengetahuan teknis serta keterampilan dari auditor. Pelatihan ini bisa meliputi topik-topik seperti audit berbasis risiko, kemudian audit teknologi informasi, hingga pemahaman regulasi terbaru dari OJK atau BI. Yang kedua, auditor juga dianjurkan untuk mengambil sertifikasi lanjutan seperti Certified Internal Auditor, kemudian CISA untuk teknologi informasi audit, atau sertifikat lain yang relevan. Sertifikat ini bukan hanya memperkuat kredibilitas dari internal auditor sendiri, tetapi juga membuktikan bahwa auditor telah mengikuti standar kompetensi secara global. Dan yang tidak kalah penting, teman-teman, yaitu pertukaran informasi dan benchmark dengan institusi lain. Ini bisa dilakukan melalui forum audit intern atau komunitas profesi atau kunjungan antar bank. Tujuannya supaya auditor bisa membandingkan praktek-praktek terbaik atau best practice dan belajar dari pengalaman lembaga lain. Jadi tidak hanya belajar dari dalam, tapi juga dari luar. Jadi intinya, pengembangan kompetensi adalah proses yang berkelanjutan. Karena seorang auditor yang terus belajar dan berkembang akan selalu relevan, adaptif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan dan ketahanan bank. Teman-teman mahasiswa dan praktisi di bidang audit perbankan. Seperti kita ketahui bahwa salah satu prinsip etika paling krusial dalam profesi audit internal adalah tentang kerahasiaan. Kenapa ini krusial? Karena dalam proses audit, auditor bisa mengakses berbagai informasi penting dan sensitif, mulai dari data keuangan internal, kemudian rencana strategis bank, hingga informasi nasabah. Yang perlu kita pahami adalah informasi yang diperoleh selama audit tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi atau untuk kepentingan pihak ketiga. Auditor tidak boleh membocorkan data, menjual informasi, atau bahkan membicarakan hal-hal sensitif di luar forum profesional. Terlebih lagi di sektor perbankan, di mana perlindungan data nasabah dan rahasia bank merupakan hal yang sangat vital. Pelanggaran terhadap kerahasiaan bukan hanya mencederai etika profesi, tapi juga bisa berdampak hukum dan bisa merusak kepercayaan publik terhadap
lembaga keuangan tersebut. Dan yang sering dilupakan, prinsip kerahasiaan ini tetap berlaku bahkan setelah hubungan kerja berakhir. Artinya, walaupun auditor sudah keluar atau resign atau pensiun, mereka tetap tidak boleh menyebarkan informasi yang dulu pernah diakses selama auditor itu bekerja. Jadi, intinya, menjaga kerahasiaan bukan sekedar aturan, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab profesional. Karena kepercayaan terhadap profesi auditor dibangun dari kemampuan kita menjaga informasi yang dipercayakan kepada kita. Menjadi auditor intern bukan hanya soal memahami angka atau sistem, tetapi juga soal keberanian menjaga etika di tengah berbagai tekanan. Nah, hari ini kita akan membahas 3 tantangan etika yang paling sering dihadapi oleh auditor intern khususnya di sektor perbankan. Yang pertama adalah tekanan dari manajemen. Seringkali auditor dihadapkan pada situasi di mana temuan audit bisa merugikan citra atau kepentingan manajemen. Misalnya, saat kita menemukan penyimpangan dalam proses pemberian kredit. Di sini ada godaan atau tekanan agar menghaluskan laporan. Tetapi kita sebagai auditor yang etis, kita harus berpegang pada prinsip laporkan apa yang ditemukan, bukan apa yang diinginkan. Ini adalah penting. Yang kedua, konflik kepentingan. Jika auditor memiliki hubungan pribadi dengan pihak yang diaudit atau pernah terlibat dalam aktivitas yang sekarang dia periksa, maka dalam situasi ini objektivitas bisa terganggu. Terus bagaimana solusinya? Solusinya adalah auditor harus mengungkapkan konflik tersebut dan menghindari keterlibatan langsung. Ini dilakukan demi menjaga integritas dalam proses audit itu sendiri. Dan yang ketiga adalah pengungkapan temuan sensitif. Auditor kadang menemukan hal-hal besar seperti potensi fraud, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran hukum. Di sini keberanian dan keteguhan etika sangat diuji. Karena auditor harus menyampaikan temuan itu dengan jujur dan bertanggung jawab. Meskipun bisa menimbulkan ketegangan di internal organisasi itu sendiri. Jadi teman-teman, tantangan etika itu nyata. Tapi justru disitulah nilai profesi audit internal ini terlihat. Berani bersikap benar walaupun tidak populer. Kode etik dan dari audit intern. Kalau kita ibaratkan profesi audit ini adalah sebagai perjalanan, maka kode etik adalah kompasnya. Kode etik ini memberi arah agar auditor tidak tersesat dalam tekanan, konflik, atau dilema profesional. Pertama, kode etik berperan sebagai panduan profesional dalam dunia audit intern. Auditor sering menghadapi situasi
yang abu-abu. Ya. Misalnya ketika ketika harus memilih antara menyenangkan atasan atau menyampaikan kebenaran. Nah, kode etik ini akan membantu kita menjawab mana yang benar secara profesional, bukan hanya secara praktis. Kedua, kode etik ini menetapkan batasan tanggung jawab auditor. Artinya, auditor harus tahu sampai mana perannya dan tidak ikut campur atau melebihi wewenang. Misal, auditor bertugas memberi rekomendasi, bukan membuat keputusan manajerial. Dengan batasan yang jelas, fungsi audit bisa tetap independen dan lebih fokus. Yang ketiga, kode etik ini bisa meningkatkan kredibilitas fungsi audit itu sendiri. Ketika auditor dikenal memegang prinsip jujur dan adil, maka hasil auditnya akan dipercaya oleh manajemen, regulator, bahkan publik. Kredibilitas ini sangat penting, apalagi di sektor perbankan yang sangat tergantung pada kepercayaan. Jadi ketika kode etik, jadi teman-teman, kode etik ini bukan sekedar dokumen formal. Kode etik ini adalah jiwa dari profesi audit internal. Dengan memegang teguh kode etik, auditor internal bisa menjalankan tugasnya dengan percaya diri, profesional, dan tetap dihormati. Dari uraian yang kita sampaikan di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa audit intern di sektor perbankan ini bukan hanya sekedar fungsi pengawasan, tetapi merupakan bagian penting dalam menjaga integritas, keandalan, dan keberlangsungan operasional bank. Prinsip-prinsip dasar seperti integritas, objektivitas, independensi, kompetensi, dan kerahasiaan bukan hanya teori, tetapi menjadi landasan moral dan profesional yang harus dipegang teguh oleh setiap auditor. Kita sudah membahas bahwa kode etik dan regulasi seperti POJK menjadi panduan sekaligus pelindung agar auditor bisa bekerja dengan jujur, adil, dan bebas dari tekanan. Dan yang tidak kalah penting, kita menyadari bahwa pengembangan kompetensi harus terus dilakukan agar auditor tetap relevan dan mampu menjawab tantangan. Tantangan etika memang nyata, mulai dari tekanan manajemen, konflik kepentingan, hingga temuan yang sensitif. Tetapi disinilah nilai seorang auditor intern ini diuji. Apakah kita berani bersikap profesional dan etis bahkan ketika situasinya tidak nyaman. Jadi setelah seksi ini, teman-teman, kita semua, baik sebagai akademisi maupun praktisi, semakin paham dan bangga bahwa audit intern adalah profesi yang bukan hanya mengandalkan keahlian, tapi juga menjunjung tinggi integritas kepercayaan. Terima kasih
teman-teman semua, teman-teman mahasiswa maupun profesional di bidang audit yang telah menyimak pembahasan kita hari ini tentang prinsip dasar dan etika dalam audit intern bank. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua, baik untuk rekan-rekan mahasiswa maupun para profesional di dunia perbankan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten edukatif lainnya. Sampai berjumpa di video selanjutnya di mana kita akan membahas lebih dalam lagi tentang regulasi dan standar audit intern. Salam profesi dan tetap semangat belajar.